Saya diajari Tuhan bagus sekali. Saya tiba di sana, di Gold Coast, dijemput oleh panitia, seorang hamba Tuhan, diantarkan ke apartemen yang disewa beberapa kamar untuk peserta dan pembicara. Dan karena mereka mungkin berhemat dan juga ada kesalahan dari pihak manajemen hotelnya, akhirnya agak sedikit kacau pengaturan akomodasi. Saya dimasukkan satu apartemen yang hanya satu kamar. Dan itu connect, ada pintu yang bisa menyambungkan dengan kamar mandi dan WC. Dan itu punya dua pintu, satu ke arah kamar itu, yang kedua ke arah ruang tamu. Tapi pintu kalau Anda masuk WC, pintu yang ke arah kamar tidak bisa dikunci. Jadi kalau orang dari kamar mau buka, itu sewaktu-waktu, ciluba kelihatan, saudara. Itu membuat hidup tidak nyaman kalau Anda caranya begitu. Lalu kemudian saya masuk ke sana, saya tahu saya ada orang lain, hamba Tuhan yang harus sekamar dengan saya. Saya masuk duluan, nah orang masuk duluan, dia boleh milih duluan yang mana. Saya tidak usah berdoa dan pikir panjang, saya masuk kamar, saudara. Karena tempat tidur kedua adalah di ruang tamu. Ada 2 bed taruh di bawah di lantai, tambahan untuk hamba Tuhan. Indonesia tetap Indonesia, di Australia model pindang tetap jalan, saudara. Itulah ilmu yang diwariskan leluhur kita. Jadi ilmu ngiritnya jalan di mana-mana. Jadi saya lihat di ruang tamu ada 2 tempat tidur masih kosong, jadi saya masuk ke kamar. Ya saya datang lebih awal. Sorenya yang seharusnya tidur di kamar satu apartemen dengan saya datang, diajak saya makan malam. Kemudian dia ngomong begini, Pak, saya malam ini tidur di tempat lain. Mungkin besok kita atur lagi. Saya bilang, oke. Malam itu saya tidur sendirian. Sebelum tidur, saudara, malam-malam ini orang datang lagi. Nah, tapi sebelum dia datang, Tuhan ajari saya akan ayat ini, saudara. Bahwa semua itu dari dia, sehingga kita tidak boleh merasa diri kita orang penting. Siapa yang anggap kamu begitu penting, kata Paulus. Kamu penting kalau kamu itu berikan sesuatu yang tanpa kamu terima dari siapapun, kamu punya sendiri. Tapi dia sadar semua itu pemberiannya. Jadi saya berkata, Tuhan, aku bukan orang penting di sini. Saya baru berkata, terima kasih Tuhan, aku bukan orang penting sebetulnya. Dan saya sadar, saya berdoa pada waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan betul-betul aku ini bukan orang penting. Aku hanya menyatakan, menyampaikan apa yang semua daripadamu. Dan itu hati itu bisa dipengaruhi luar biasa. Lalu Bapak ini datang. Saya pikir dia mau tidur di situ atau apa, saya nggak tahu. Ternyata bukan. Dia mau coba ngomong sesuatu tapi dengan berat dia ngomong. Dan dia jelaskan dulu, Pak, ini masalah sulit, manajemennya ngaco, balau, semua yang dia ngomong. Terus titik poinnya dia ngomong begini, Pak, yang akhirnya tidur satu apartemen dengan Bapak itu adalah pendeta, tapi suami istri. Sampai di situ saya sudah ngerti yang dia mau apa. Nah, dia berkata begini, nah kalau ada istrinya, gimana ya kalau tidur di ruang tamu? Dengan kata lain dia berkata, Bapak tidurlah di ruang tamu, suami istri ini masuk kamar. Ketika dia ngomong begitu, saya geli di hati saya. Saya nggak berani ketawa, saya pikir ntar dia takut saya menghina dia. Saya berkata begini, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Teori dan praktek cepat sekali. Teorinya begini, prakteknya langsung datang. Langsung saya berkata, baik Pak, jangan khawatir. Besok pagi saya keluarkan barang-barang saya dari kamar. Oh ya Pak, terima kasih katanya. Lalu dia keluar, saya ketawa, dia keluar, saya ketawa. Saya bilang, Tuhan ini loh pelajaran paling cepat. Teori langsung praktek, saya berkata. Memang bukan orang penting, saya berkata. Kenapa harus di kamar, tidak mau di ruang tamu? Ada suara, tapi kan kamu pembicara. Pembicara nggak pembicara sama aja, wong saya cuma nyampaikan yang dari dia. Lalu kemudian saya tidur dengan nikmat sekali. Besok bangun pagi dan pendeta itu berkata, yang suami istri yang datang pagi-pagi sekali. Saya bangun pagi-pagi, lalu kemudian selesai mandi, saya sebetulnya mau beresin barang saya, saudara. Waktu saya duduk lagi ngambil barang, hadirat Allah itu begitu manis masuk di kamar tempat saya nginap.
Dan saya berhenti, taruhkan semua barang saya nyembah Tuhan, saya angkat tangan, saya fellowship dengan dia. Roh Kudus berkata begini, sudahlah, habiskan waktumu pagi ini dengan aku saja. Nanti kamu tidak usah pindah dari kamar ini, katanya. Oh ya Tuhan, puji Tuhan, taruh semua, saya fellowship dengan dia. Waduh, nikmatnya luar biasa, saudara. Hadiratnya begitu manis dan dia ngomong jelas. Kamu fellowship dengan aku saja, habiskan waktumu dengan aku. Nanti aku atur, kamu gak usah pindah dari kamar ini. Saya bilang, thank you Lord, saya nyembah Tuhan. Enak kan saudara? Suruh nyembah, fellowship, sembayang. Selesai semua, saya ditelepon, diajak makan pagi di ruang ketua panitianya. Kami kumpul, sekian menit kemudian datang suami istri ini bawa tas saudara. Masuk, bruk. Dia masuk dan kita mulai bicara, lalu si yang ngatur akomodasi datang juga. Nah ini kan sudah ketemu, tinggal kuncinya saya serahkan, dia bisa masuk kamar saya. Dengan begitu saya mesti pindah, toh, tapi karena barang belum siap saya pindah. Saudara, tiba-tiba bapak yang dengan ibunya ini, istrinya ini berkata begini, wah ini agak kacau ya hari ini. Sudah kami putuskan saya mau tidur di hotel lain saja. Terus sini panitia berkata, tapi kan sudah disediakan Pak. Dia belum lihat kamarnya. Saya mau tidur di hotel lain saja. Bahkan dia yang antar saya untuk memperpendek kunjungan saya ke Australia karena Jumat sudah nggak ada acara. Diajak saya makan siang, kita ngobrol banyak. Terus dia pindah di hotel lain. Kemudian setelah saya pulang, yang ngatur akomodasi ngomong, Pak, kalau bapak ibu ini sudah nggak ada, ya bapak tetap di kamar saja. Nanti saya tambah dengan 2 pendeta laki-laki. Biar mereka tidur di ruang tamu. Loh, bukan saya yang minta loh saudara, ya tak? Saya bilang, wah lulus tenan aku, lulus. Yang saya berkata, wah puji Tuhan, memang bukan orang penting kok. Tapi kalau saya bergulat ngamuk-ngamuk, kira-kira tidur beneran di ruang tamu saudara. Saudara bisa bayangkan saya mesti nyiapin firman, sembayang, belajar Alkitab, orang mondar-mandir di depan saya, bayangin saudara. Tapi sebetulnya semua itu sumbernya di hati. Belajar dari situ. Kalau kita sadar bahwa semua itu dari Dia, tidak ada orang yang akan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Sebab semua dari Dia kok saudara. Bukan dari kemampuan dan kesanggupan kita. Amen. Matius 11 sekarang. Matius pasal yang ke-11. Lihat ayat yang ke-25 mulai. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Makanya jangan merasa bijak dan pandai. Keminter lebih-lebih saudara. Jangan saudara ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kelegaannya seperti apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kepada orang yang mau diajar, dia berkata, kalau kamu ingin kelegaan, belajar daripadaku. Dan pelajaran yang Tuhan berikan adalah mengenakan kuk. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, take my yoke, pikulah kukku. Nah apa itu kuk sebenarnya? Nah dalam
tradisi orang Yahudi, atau kalau Anda perhatikan juga di Indonesia hampir mirip sama, ketika orang itu akan memakai akan lembunya sebagai kendaraan membajak sawah, maka ada kuk, ada gandar pada punggung daripada si sapi itu. Setiap kuk itu diisi dengan 2 ekor lembu. Anda harus tahu itu. Tuhan berkata, kamu mau hidup dalam kelegaan? Aku ini lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan terima kelegaan. Kamu punya beban sekarang, kamu bebannya berat sekali, ayo belajar. Pelajaran pertama adalah take my yoke, pikul kuku. Nah artinya apa? Lembu yang pertama adalah Yesus, kita jadi lembu yang kedua. Jadi kita bergerak bersama-sama, dalam bonding, ikatan dengan Tuhan, lalu kita bergerak bersama-sama, dan kita berjalan bersama-sama. Nah karena kita berjalan dengan Tuhan, kemanapun dia pergi, bagian kita tinggal mengikuti saja. Karena kita lembu yang tidak kalah, yang kalah kuatnya dengan dia. Dia lembu yang hebat, dia raja, di atas segala raja. Kita tinggal jadi partnernya, kita nebeng saja. Kemanapun dia pergi, kita pergi. Nah itu yang dia berkata, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kita tidak perlu lagi ngotot dengan tenaga kita. Kita hanya nebeng seluruh tenaga dan kekuatannya. Kita tidak perlu pusing kemana kita mesti pergi. Dia tahu kemana yang seharusnya dituju. Kita jadi lembu partnernya saja. Nah waktu kita mau mengerti itu, mau terima itu, dia berkata, maka bebanku pun ringan dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Mengapa orang sumpek dan tertekan hidupnya? Sebab masih bergantung dengan tenaga yang di dalamnya sendiri. Tapi kalau kita mau bergerak dengan Tuhan, ikut kemanapun dia pergi, luar biasa. Tapi hanya buat mereka yang sadar dirinya kecil, tidak menganggap dirinya bijak dan pandai, dia akan bisa belajar dari Yesus. Saudara, saya ini kadang-kadang heran ya, melihat orang. Saya ketemu satu pendeta di Australia. Sekian tahun, hampir 10 tahun magang jadi pendeta. Baru 2 minggu diangkat jadi pendeta, gembala sidang. Gereja kecil. Ini orang mikirnya luar biasa, semua dipikiri. Masih mending jiwa berontaknya tidak kelihatan, saudara. Dia paling repot kalau dengar khotbah saya. Dia bingung, ini kok begini ya. Saya kalau bahasa lidah didengerin. Kalau sudah bahasa lidah ke bahasa Indonesia, dianggapnya itu menerjemahkan. Ini saya bahasa lidah lagi, didengar lagi. Kok mirip sama ya? Terus saya ngomong Indonesia lagi, loh kok terjemahannya lain? Dipikiri, itu dipikiri. Nah orang mikir-mikir begitu, dan itu pinter sekali. Ini teolog tulen, saudara. Kabeh dipikiri gitu. Saya kalau ketemu orang begini repot, saudara. Saking pinternya, sampai pertanyaannya bodoh sekali. Coba Anda pikir. Tanyanya begini, Pak, apa betul masih ada peperangan rohani sebagai orang Kristen? Lah saya bilang, lah Paulus bilang peperangan kita itu melawan roh jahat di udara itu Kristen bukan? Iya ya Kristen ya itu ya. Loh saking pinter ya saudara. Sampai lali kabeh. Saking pinter itu. Pokoknya setiap kali saya khotbah dia pusing aja. Dan dia coba discuss dengan hamba-hamba Tuhan lain. Dan mereka agak terganggu karena mereka pikir ini orang ini kok kenapa sih? Semua dipertanyakan. Semua dipertanyakan. Dipikir semua sendiri. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari terakhir, session saya yang terakhir, saya tantang orang siapa yang mau didoakan maju ke depan, berlutut depan. Semua pendeta di jamaah Tuhan tersungkur di depan. Dia gak mau. Dia satu-satunya saudara yang duduk dengan manis di belakang. Tapi saya beritahu saudara, jangan judge orang dari luarnya. Kalau saya ini orang emosinan, saya bilang, kamu sombong begini. Wah, buyar saudara. Tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya menjelang saat pembubaran acara itu mau selesai. Dia tidak tahan, dia bersaksi. Dan itu yang membuat saya belajar banyak. Ini pemikir ini ngalami apa saudara? Dia kan gak ngerti dunia roh, gak ngerti sama sekali.
Kalau diajari ngomong soal statistik, ngomong soal ini, Vatikan mengeluarkan apa, ini pinter sampai saya mumet. Waduh, diajak ngomong susah ini. Jadi ngomongnya tuh hebat-hebat, saudara. Waktu dia lihat orang-orang maju ke depan, dia ngomong begini, saya bukan karismatik, saya tidak mau ikut-ikutan, saya duduk saja, katanya. Dia duduk, semua sembahyang, sambil dia perhatikan bahasa roh saya. Ini ngomongnya katanya apa lagi katanya. Ketika dia perhatikan bahasa roh saya, dia cerita begini, lucu dia bilang. Dari dalam perutnya sebelah dalam ini, saudara, itu keluar seperti aliran listrik. Terus jalan. Dan dia berkata, alus tidak maksa tapi jalan terus. Itu naik, ngerambat sampai ke saraf-saraf. Dia bilang seluruh saraf saya kena rambatan itu. Tidak berani gerak sambil dipikir ini apa? Ini beneran apa tidak? Tapi ini beneran dia bilang. Itu seperti listrik getar naik. Terus dia naik, dada penuh sampai tangan. Saraf-saraf saya kena semua katanya. Bayangin ini orang gak karismatik, pemikir tulen saudara. Teolog besar akhir abad ini. Gerak semua. Naik. Terus dia bilang ngerambat sampai ke otak. Dia bilang. Ketika sampai di otak itu tiba-tiba boom. Dia bilang. Semuanya terang sekali. Oh begitu toh yang dimaksudkan. Sedetik dia bilang. Aku ngerti semua yang dikhotbahkan 3 hari. Saya bilang tolong dino ngotot baru sekarang ngerti. Psh, semua pendeta tepuk tangan. Saya bilang rasa no gue sekarang kena. Satu hamba Tuhan berkata, ya puji Tuhan Allah buka otaknya katanya. Supaya ngerti kebenaran. Wih saudara. Dan yang luar biasa dia ngomong begini. Waktu sudah plus ngerti itu. Dikasih penglihatan lagi. Dan jelas, penglihatannya jelas. Orang gak percaya, kasih penglihatan. Dan dia berkata, saya lihat itu dan begitu agung, begitu mulia Tuhan itu. Saya gak berani gerak, saya cuma bengong melihat Tuhan. Bayangin. Dan itu yang Allah kerjakan. Makanya jangan pinter-pinter, itu menurut saya, kalau itu ngerambat ke lidah, bahasa roh dia saudara kira-kira. Kok enggak ya? Tuhan punya cara sendiri lah. Itu kalau kena ke lidahnya, langsung kurapasyakarapatakalah. Langsung. Saudara. Tapi dia ngerti apa yang harus dia buat. Jadi Tuhan itu tetap menang saudara. Makanya rasa bantah-bantah lah, tetap kalah saudara. Lakon itu mesti menang. Daud dalam Mazmurnya berkata, aku menantikan engkau Tuhan. Sebab engkau itu dibalik semuanya itu tuh engkau semua. Jadi kalau kita mau nurut apa yang dia perintahkan, luar biasa. Saudara akan menikmati anugerah Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kelemah lembutan itu bukan perilaku di luar saudara. Tapi berhenti dalam pengerahan kekuatan tenaga manusia kita. Dan mulai berharap kepada dia seutuhnya. Amen saudara. Luar biasa. Hanya percaya dari apa yang dia katakan. Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan bergerak dengan luar biasa atas kehidupan kita. Berikutnya, coba buka 2 Korintus pasal 12. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa pemegahan kekuatan kita itu kebodohan ternyata. Dan Tuhan berikan ini kepada Paulus sebagai pengertian yang indah sekali. 2 Korintus pasal 12. Lihat mulai ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ini Firdaus saudara.
Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, dan dia berkata, aku bukan orang bodoh lagi. Jadi dia mau berkata begini, kalau kita ini bermegah dengan apa yang ada, yang kita capai, kita ini bodoh sebetulnya. Dan dia berkata, aku ini bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dia nggak mau berlebihan supaya orang tidak anggap dia berlebihan, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Anda lihat akan struggle-nya. Orang Korintus itu tuduh dia macam-macam. Dan merendahkan dia luar biasa. Paulus tahu siapa dirinya di depan Tuhan. Dan dia tahu hasil yang dicapai dalam ministrinya, pelayanannya. Tapi dia sadar kalau aku memegahkan semuanya ini, aku ini bodoh. Tapi karena kamu paksa, baik, dalam kebodohan lagi dia tunjukkan siapa dirinya. Aku tidak kalah dengan yang lain. Bayangin saudara, tapi itu struggle. Dan kalau kita mau belajar, nanti kelak kalau Anda tahu menjelang matinya, dia berkata, aku yang paling hina, yang paling rendah di antara semua orang percaya. Masa awalnya kalau Anda lihat tulisannya, dia bergulat soal itu. Tahu pernyataan Allah luar biasa. Tapi sadar, kalau aku megahkan itu, bodoh aku. Kalau aku megahkan kelemahanku, ketidakberdayaanku, semua akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Karena orang seperti itu kok bisa dipakai Tuhan. Anda bisa ngerti? Sampai titik seperti itu, saudara bisa ngerti. Kadang-kadang orang itu jengkel dengan Pak Yusak. Dia berkali-kali bilang, aku orang ngerti, enggak bisa. Di Amerika pernah dia ngomong gini, saya enggak bisa bahasa Inggris, emang enggak bisa bahasa Inggris. Hampir seorang tante mau berdiri berkata, bohong, hampir. Dia bilang, enggak mungkin ini orang goblok. Tapi orang itu tidak tahu dimensinya berbeda. Dia tidak berkata bahwa dia tidak ngerti apa-apa, dia goblok kayak orang tidak sekolahan, bukan saudara. Tapi ketika berhadapan dengan Allah dan seluruh pekerjaannya, dia sadari seluruh ketidakberdayaannya dan semua bergantung dari dia sendiri. Paulus mengalami struggle yang sama. Dan dia berkata, aku mestinya bermegah, tapi aku sudah tidak bodoh lagi. Aku tidak mau bermegah, tapi kamu paksa. Baik, bodoh pun oke, kamu paksa aku. Dia ngomong siapa dirinya. Tapi pada saat dia makin dewasa, dia sadar dia yang paling rendah dari semuanya. Dan itulah saat di mana Allah meninggikan dia. Amen, saudara. Anda mau tahu kelemah lembutan yang akan membuat Allah mengintervensi kuat hidupmu ketika engkau dalam kesulitan. Kelemah lembutan yang sejati adalah
ketergantungan kita kepada Allah dan berhenti dalam upaya pengerahan kekuatan dan tenaga kita sendiri. Waktu kita tidak berdaya, kita hanya tersungkur depan kaki Tuhan. Dalam retreat di Gold Coast minggu yang lalu, menarik sekali saudara. Setelah beberapa session lewat, saya diminta memberikan session terakhir. Sepanjang pagi saya berdoa, tidak ada firman. Saya tunggu sampai menjelang saat saya datang ke tempat kebaktian. Dalam session yang terakhir. Ketika mereka menyembah Tuhan, itulah Roh Kudus mulai berkata kepada saya. Kamu tahu, pergumulan mereka semua adalah begini. Seluruh sessionnya luar biasa. Kami ingin belajar soal itu. Ditambah beberapa session soal cell group oleh seorang hamba Tuhan lain. Dan mereka berkata, luar biasa ini. Tapi Tuhan berkata pada saya, cuma mereka juga bertanya, dari mana mereka harus mulai? Dengan apa harus dimulai? Dan Tuhan ingatkan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, siapa saudara? Allah. In the beginning, God. Dan mulai dengan Dia. Bukan dengan kekuatan kita. Kita akan lihat kemuliaan yang luar biasa. Yang dinyatakan dalam hidup kita. Amen, saudaraku. Dalam Kristus, ku percaya. Mungkin singers bisa duduk aja, choir duduk aja. Dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan, biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Mari berdiri sama-sama. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaan ke dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus, yes Lord, ku percaya, kemuliaan ke dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Tadi malam, secara tidak sengaja ingin melihat, saya lihat satu iklan musik saudara, dari Amerika. Ada dua penyanyinya, Anda mau lihat, mungkin sempat akan masih dilihat beberapa hari ini. Whitney Houston dan siapa? Mariah Carey. Dan lagunya judulnya pokoknya tentang percaya. Ya, saya tidak terlalu perhatikan akan kata-katanya, saudara, atau judulnya saya lupa. Tapi di background daripada dua penyanyi ini, kalau Anda perhatikan dengan jeli, itu semacam film animasi, film kartun. Tentang apa tahu? Musa membelah Laut Merah. Yang saya perhatikan bukan penyanyinya, saudara. Saya bayangkan kalau kita dalam pergulatan seperti Musa. Ketika di belakang ribuan tentara Mesir yang paling kuat zaman itu mengejar. Dan di depan lautan, apa yang harus dibuat? Dan rakyat semua berontak. Sebab dia punya hati yang lembut. Sangat lembut. Lebih dari semua manusia di bumi.
ketergantungannya kepada Allah begitu besar. Saya lihat dari background itu, saya nggak perhatikan penyanyi, saya lihat backgroundnya ketika animasinya itu melihat bagaimana Musa hajarkan tongkat. Dan itu membuat jalan yang begitu hebat, saudara, kering. Dengan tembok air yang begitu tinggi. Dan orang-orang 2 juta orang lari, saudara. Antara percaya dan tidak, Anda bisa bayangkan itu mereka lari. Mereka lihat di samping kanan kiri mereka tembok air begitu tinggi. Tapi tanah di depan mereka kering. Mereka lari, mereka lari, mereka lari, mereka lari. Saya yakin mereka seperti orang mimpi antara percaya dan tidak. Tapi Anda lihat itu. Kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan sampai semuanya terangkut ke seberang, saudara. Dan tiba-tiba ribuan tentara Firaun mengejar. Mereka coba lewat jalan yang sama. Tapi ketika Musa gerakkan lagi tongkatnya dan itu air menutup. Dan habis semua musuhnya. Itu Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan kita. Ada seorang teolog berkata begini. Saya gak percaya Musa membelah Laut Merah. Saya yakin mereka menyeberang di laut yang cuma tingginya setinggi mata kaki kita, katanya. Baru seorang mahasiswanya yang lebih rohani berteriak, haleluya, katanya. Si profesor tanya, kenapa kamu teriak-teriak haleluya? Ya Allah luar biasa, dengan air setinggi mata kaki, dia bisa bunuh tentara Firaun, katanya. Banyak orang tidak percaya akan kekuasaan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Hanya percaya saja. Kalau kita hanya bergantung ke Dia. Dan berkata Tuhan semua daripadamu. Tidak ada orang penting di tengah-tengah kita. Yang ada orang-orang yang bergantung kepada Allah kita.